Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RHP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel yang informatif dan bermanfaat untuk masyarakat. Sahabat RHP, baru-baru ini Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 yang disempurnakan lagi dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 yang intinya surat edaran Mahkamah Agung tersebut semangatnya adalah untuk tidak mempermudah perceraian. Yang mana jika seseorang ingin bercerai atau akan menggugat cerai atau mengajukan permohonan cerai talak, maka pasangan suami istri tersebut harus terlebih dahulu terjadi pisah rumah selama minimal 6 bulan. Lantas pertanyaannya, alasan cerai apa atau alasan cerai yang mana yang diharuskan terlebih dahulu terjadi pisah rumah minimal 6 bulan tersebut? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu tentang alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Nah, perceraian membutuhkan alasan. Penting untuk diketahui bahwa untuk dapat melakukan perceraian, baik karena talak atau cerai gugat, diperlukan alasan yang jelas. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Perkawinan. Juga pasal tersebut menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Nah, jadi dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan itu menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antar suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Terkait hal ini, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur sejumlah alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian. Nah, alasan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pihak atau pasangan melakukan zina. Nah, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan yang lainnya yang sukar disembuhkan. Nah, itu yang pertama itu ya alasan yang pertama. Kemudian alasan berikutnya adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah salah satu pihak atau pasangan membuat atau mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Kemudian yang berikutnya atau yang keempat, salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Nah, ini kalau sekarang ini disebutnya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian alasan berikutnya adalah salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Nah, kemudian alasan yang keenam atau alasan berikutnya adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Nah, kemudian alasan perceraian di dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sama dengan alasan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, namun di dalam Kompilasi Hukum Islam ini ada pengaturan yang lebih khusus. Nah, dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI atau Impres nomor 1 tahun 90, alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara tegas dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut memuat 8 sebab
yang dapat dijadikan alasan perceraian yakni sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Nah, ini sama dengan alasan di dalam undang-undang perkawinan. Kemudian alasan berikutnya, satu pihak meninggalkan pasangan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Nah, itu juga sama dengan alasan yang sesuai dalam undang-undang perkawinan. Kemudian alasan berikutnya adalah salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Nah, ini sama dengan undang-undang yang perkawinan juga sama seperti ini. Kemudian alasan berikutnya dalam kompilasi hukum Islam, salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain atau KDRT. Nah, itu juga sama dengan undang-undang perkawinan. Kemudian alasan berikutnya, salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan, cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Ini juga sama. Kemudian alasan berikutnya, di antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga. Nah, kemudian ini alasan yang berikutnya adalah alasan yang membedakan antara kompilasi hukum Islam dengan undang perkawinan. Di mana di dalam kompilasi hukum Islam ada alasan suami melanggar taklik talak. Nah, ini tidak ada dalam kompilasi hukum Islam. Tidak ada dalam undang-undang perkawinannya. Ada hanya dalam kompilasi hukum Islam karena ini berlaku untuk masyarakat warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kemudian alasan berikutnya adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Ini juga hanya ada di kompilasi hukum Islam. Nah, penting untuk diingat bahwa kompilasi hukum Islam mengatur ketentuan lanjutan akan alasan-alasan perceraian tersebut secara lebih terperinci. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Gugatan perceraian karena alasan-alasan salah satu pihak meninggalkan rumah tanpa izin dapat diajukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Kemudian gugatan karena alasan ini dapat diterima jika tergugat atau pihak yang meninggalkan menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah sebagaimana diatur dalam pasal 133 kompilasi hukum Islam. Gugatan perceraian karena alasan terus terjadi perselisihan di antara suami dan istri dapat diterima jika pengadilan agama telah mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang terkait dari pasangan suami istri tersebut. Nah, dan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 yang disempurnakan lagi dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023, maka jika alasan perceraian dikarenakan sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus-menerus, maka pasangan suami istri tersebut terlebih dahulu harus terjadi pisah rumah selama 6 bulan. Baru setelah itu bisa mengajukan gugatan cerai atau permohonan cerai talak ke pengadilan agama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 134 kompilasi hukum Islam. Jadi jelas sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak semua alasan perceraian harus terlebih dahulu terjadi pisah rumah 6 bulan. Akan tetapi hanya satu saja alasan perceraian yang harus terjadi pisah rumah 6 bulan tersebut, yaitu pisah rumah terlebih dahulu, yaitu alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus, karena alasan inilah yang sebenarnya paling mudah pembuktiannya di persidangan dibandingkan dengan alasan perceraian yang lainnya, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2022 dan disempurnakan dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023. Tujuannya adalah untuk tidak mempermudah perceraian, karena pisah rumah 6 bulan itu bagi pasangan suami istri bukan
sesuatu yang gampang dilakukan atau yang mudah dilakukan. Gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat dapat diajukan dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagaimana diatur dalam pasal 135 Kompilasi Hukum Islam. Demikianlah konten kita kali ini. Semoga konten ini dapat bermanfaat bagi Anda khususnya dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya ke kolom komentar atau bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp berikut di bawah ini. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya, tentunya konten yang informatif dan bermanfaat untuk masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.